Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan buku mulia dengan manhaj salaf. Dan kita akan membahas contoh yang kedua, bagaimana terjadinya sebuah penyimpangan karena menggunakan ayat-ayat yang mutasyabihat dengan penafsiran yang tidak didatangkan oleh para ulama. Ada di halaman 212 atau di halaman 214. Berkata penulis, contoh kedua, mereka atau Jahmiyah menolak nas muhkam yang telah diketahui secara pasti, yaitu bahwa para rasul datang dengan membawa kabar yang menetapkan bahwa Allah Ta'ala berada di atas makhluknya dan beristiwa di atas arsy-Nya. Mereka tolak dengan ayat mutasyabih, yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 4 yang artinya, dan Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, surat Qaf ayat 16, dan ayat-ayat yang serupa dengannya. Kemudian mereka mengubahnya dan membuat kedustaan, sehingga mereka menolak nas-nas tentang ketinggian Allah Ta'ala di atas makhluknya dengan nas-nas mutasyabih. Ahlussunnah menetapkan bahwa Allah berada di atas arsy. Apa yang telah dituturkan Al-Quran dan As-Sunnah bahwa Allah dekat dan bersama makhluknya tidaklah bertentangan dengan yang Allah firmankan bahwa Allah Maha Tinggi dan bersemayam di atas arsy, karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala dalam segala sifatnya. Dia Maha Tinggi dalam kedekatannya, tetapi dekat dalam ketinggiannya. Contoh yang kedua adalah penyimpangannya Jahmiyah, di mana Jahmiyah mengatakan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Allah itu bukan di langit. Allah itu bukan di atas arsy. Tapi Allah ada di mana-mana. Ini pemahaman yang sesat, menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga kalau antum bertemu atau melihat ada seorang dai, meskipun dai-nya dai nasional, terkenal di media sosial, bila dia mengatakan Allah ada di mana-mana, maka ketahuilah dia ini dai menyimpang. Dan bila dia menyerukan penyimpangannya itu, berarti dia dai yang sesat lagi menyesatkan. Mengapa dia bisa mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana? Apakah tidak ada dalilnya? Jawabannya ada, tapi bukan dalil, melainkan dalih. Di surat Al-Hadid ayat 4. Yang buka mushaf, yang punya buku silakan lihat di bukunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Karena Allah bersama kita di mana saja kita berada, berarti Allah ada di mana-mana. Kita yang ada di Balikpapan, berarti Allah ada di Balikpapan. Kalau kajian yang sama persis sedang ada dilakukan di Samarinda, berarti Allah juga di Samarinda. Ketika ada ustadz yang menyebutkan ayat yang sama dan sedang mentafsirkannya di Jayapura, berarti Allah juga ada di Jayapura. Berarti Allah ada di mana-mana. Menurut pendapat mereka dengan menggunakan ayat ini. Tapi kita katakan ini ayat apa namanya? Ayat apa? Mutasyabih. Bukan ayat yang muhkam. Mereka kuatkan dengan firman Allah yang lain di surat Qaf ayat 16. Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada hamba itu daripada urat lehernya sendiri. Karena setiap hamba Allah itu lebih dekat daripada urat lehernya sendiri, karena hambanya banyak dan hambanya di mana-mana, berarti Allah ada di mana-mana. Ini adalah pemahaman yang menyimpang karena menggunakan ayat yang mutasyabih. Tidak disandarkan kepada bagaimana para ulama di zaman dahulu dari kalangan salafus saleh
mereka memahami ayat-ayat ini. Adapun pemahaman yang benar bahwasanya Allah itu bersama kita dan dia berada di atas langit, bersemayam di atas arsy. Di bagian akhir tadi yang dibacakan di buku ini, Allah itu maha tinggi dalam kedekatannya. Dia tinggi di atas langit, bersemayam di atas arsy, dan Allah dekat dengan kita. Dan Allah juga dekat dalam ketinggiannya. Tidak ada pertentangan sama sekali antara ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, di atas langit, dengan Allah berada bersama kita. Coba antum buka surat As-Sajdah. Pakai HP antum kah? Atau pakai mushaf yang antum bawa kah? Kalau antum belum punya mushaf, belilah. Karena thalibul ilm dia harus punya mushaf untuk dia hafalkan, untuk dia senantiasa jadikan sandaran. Surat As-Sajdah, surat keberapa? 32. Ayatnya ayat keempat. Ketemu? Allah mengatakan di surat As-Sajdah ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Malakum min dunihi wali wala syafi' afala tatadzakkarun. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kalau seandainya kita menggunakan ayat yang mengatakan Allah itu bersama kita di mana saja kita berada sehingga Allah ada di mana-mana, bagaimana dengan ayat yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy? Gak bisa dipakai ayat ini. Tapi kalau dia bertanya balik, lah engkau menggunakan ayat ini mengatakan Allah bersama di atas arsy, bagaimana dengan ayat yang ini? Siapa yang bisa kasih jawaban? Saya ulang ya. Kalau kita berdialog dengan orang yang mengatakan Allah di mana-mana, kita katakan begini. Kau mengatakan Allah di mana-mana berdasarkan ayat-ayat ini tadi. Sekarang bagaimana dengan ayat yang sekian banyak menunjukkan Allah bersemayam di atas arsy? Bagaimana cara memahaminya Allah di mana-mana tapi Allah bersemayam di atas arsy? Ya. Itu nggak bisa, dia nggak akan bisa jawab. Nanti dia akan bertanya kembali. Dia akan bertanya kembali dan mengatakan, kalau gitu ku balik, pertanyaanmu sama. Kau menggunakan ayat-ayat yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan Allah itu bersama kita di mana saja kita berada? Siapa yang bisa kasih jawaban? Ya, bahwasanya Allah itu maha tinggi di atas arsy, tapi Allah juga dekat dengan kita. Ada yang bisa menyempurnakan? Itu yang saya mau. Stop sudah, cukup. Seperti bulan. Bulan ada berapa? Alam semesta ini bulan ada berapa? 1. Kita di Balikpapan sekarang bisa lihat bulan? Bisa. Orang di Jakarta bisa lihat bulan yang sama persis atau bulan yang berbeda? Yang sama persis. Maka dia tinggi di sana dan dia berada di mana-mana. Antum berada di manapun sekarang ini. Ya. Antum telepon teman antum yang ada di Jakarta, bilang di sana, ada lihat bulan? Jawabannya iya, lihat bulan. Percaya antum bulannya ada 2? Balikpapan 1, Samarinda 1, Jakarta 1, atau bulannya cuma 1? Jawabannya? Bulannya cuma 1. Maka kita katakan kalau seandainya makhluk Allah saja bisa begitu. Allah menciptakan sebuah makhluk. Yang makhluk itu di mana manusia ada, dia bisa melihatnya. Antum berjalan, antum praktek sekarang ya, keluar dari masjid ini, ambil mobil, jalan Samarinda 2,5 jam.
Antum liatin bulan aja terus, tapi takutnya nabrak sih ya. Tapi ada yang bawa mobil, antum duduk di kursi penumpang. Sepanjang 2,5 jam antum lihat itu bulan gitu. Dia ada terus atau dia hilang? Jawabannya apa? Dia ada terus. Berarti 2,5 jam antum perjalanan, antum bersama bulan. Ya atau tidak? Maka artinya Allah bersama yang di atas arsy. Allah berada di atas langit. Dan Allah bersama kita. Karena dia kalau kita bayangkan, kalau sebuah makhluk saja bisa demikian, apalagi yang menciptakan makhluk itu. Ya. Tidak bermakna kemudian Allah bersama di atas, tidak bermakna kemudian ada di atas lalu Allah dia beda kota, dia juga ada di mana-mana, enggak. Bisa dipahami, Pak? Saya tadi nggak ada janji hadiah kan? Alhamdulillah. Contoh ketiga. Sehingga nanti begini kesimpulannya. Kalau ada yang berkata kepada antum Allah berada di mana-mana, jawab enggak, Allah di atas langit bersemayam di atas arsy. Dengan dalil-dalil yang banyak. Misalnya surat As-Sajdah ayat 4. Antum ingat-ingat cerita waktu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami menampar budaknya. Budaknya wanita atau laki-laki? Jamaah, coba dijawab. Budaknya laki-laki apa perempuan? Ditamparnya kenapa? Karena kambing atau dombanya diterkam serigala. Terus Rasulullah SAW suruh apa? Suruh panggil budaknya. Dipanggil dulu budaknya. Terus Nabi tanya apa? Aina Allah. Apa artinya? Di mana Allah? Budak itu jawab apa? Allahu fis sama, Allah di langit. Terus Nabi belakangnya bilang apa? Hah? Iya. Nabi tanya siapa aku? Dia bilang apa? Antum nggak ingat kah? Nabi tanya siapa aku? Perempuan itu bilang apa? Rasulullah. Setelah itu Nabi bilang apa? Bebaskan budaknya ini karena dia seorang mukminah. Disuruh Nabi bebaskan ketika wanita itu ditanya dan dia mengatakan Allah di atas langit. Bukan Allah berada di mana-mana. Ya. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama dalam berbagai kitab. Contoh orang-orang yang menyimpang namanya kaum Jahmiyah. Kaum apa? Jahmiyah. Salah satu keyakinan dari Jahmiyah ini menolak Allah berada di atas langit bersama di atas arsy dan mereka mengatakan Allah berada di mana-mana. Dan di Indonesia dai-dai yang seperti ini banyak. Secara nggak sadar mereka adalah pemahamannya Jahmiyah. Meskipun kalau disebutkan antum Jahmiyah dia nggak mau. Contoh ketiga. Qadariyah menolak nas-nas yang jelas dan muhkam tentang kudrah atau kehendak Allah Ta'ala atas makhluknya. Dan bahwa Allah Ta'ala jika menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi. Dan jika tidak dikehendaki, maka tidak akan terjadi. Mereka menolaknya dengan nas mutasyabih yang terdapat dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 46 yang artinya, dan Rabb kamu tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat 7, sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Mereka mengeluarkan sisi lain dari nas-nas ini. Mereka mengeluarkannya dari bagian yang muhkam lalu memasukkannya ke dalam bagian mutasyabih. Ahlussunnah menetapkan bahwa Allah Maha berkuasa dan Maha berkehendak. Manusia memiliki kehendak dan keinginan, tetapi kehendak dan keinginan manusia tidak lepas dari kehendak Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Insan ayat 30, dan kamu tidak menghendaki menempuh jalan itu kecuali jika Allah menghendaki. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Contoh yang ketiga pemahaman yang menyimpang dalam hal menggunakan ayat-ayat yang mutasyabih lalu menghilangkan yang muhkam adalah aliran sesat yang disebut dengan Qadariyah. Apa namanya? Qadariyah. Apa sih Qadariyah itu? Mungkin antum sering dengar ini. Tapi di internet penjelasannya belum tahu. Qadariyah itu ada 2 fase. Enggak ada di buku ini. Berarti harus mencatat. Ada 2 fase.
Fase yang pertama memiliki keyakinan berikut ini. Satu, Allah tidak tahu perbuatan hamba. Allah tidak tahu perbuatan hamba sampai hamba itu melakukannya. Sehingga nanti kalau diberi contoh, Allah tidak mengetahui perbuatan hamba sampai hamba itu melakukannya, berarti Allah nggak tahu sebentar lagi 5 menit ke depan saya akan bicara apa sampai saya mengucapkannya. Allah tidak pernah tahu bahwa kita sedang akan kumpul di sini kecuali setelah kita kumpul itu sendiri. Berarti nanti Allah tidak tahu jam 8 malam nanti akan terjadi apa, Allah tidak tahu sampai kita melakukannya. Ini keyakinan qadariyah pertama, di fase pertama. Ya, keyakinan pertama di fase pertama. Kedua, keyakinan kedua masih qadariyah fase pertama. Keyakinan keduanya adalah hamba itu yang menciptakan perbuatannya sendiri. Hamba itu yang menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi nggak ada kehendak Allah, nggak ada kata-kata insya Allah. Ya. Antum mau misalnya nanti ini mau duduk itu terserah antum. Ya. Allah nggak punya kehendak sama sekali di situ. Apa kata para ulama? Fase pertama ini kafir, tapi zaman ini sudah nggak ada. Fase yang pertama ini kafir, bukan Islam, tapi nggak ada juga zaman sekarang, sudah punah dia. Ya, kalau antum bertemu dengan orang di zaman ini, siapa tahu aja antum ketemu, ada orang begitu gitu ya. Dia mengatakan, Allah mana tahu kita mau ngapain itu Allah nggak pernah tahu. Maka ketahuilah, maka dia kafir. Bila itu suami Anda, berarti minta cerai. Karena dia kafir. Kalau ada orang mengatakan, saya berkeyakinan Allah itu nggak tahu apa-apa sampai kita sendiri yang melakukannya, baru Allah tahu belakangan, maka orang ini keluar dari Islam. Tapi kata Ibnu Taimiyah, yang seperti ini zaman sekarang nggak ada. Minimal sampai zaman beliau, nggak tahu kalau zaman Facebook sekarang ya. Qadariyah fase kedua, maksudnya zaman sekarang, keyakinan mereka adalah Allah tahu perbuatan hamba sebelum hamba melakukannya. Allah tahu perbuatan hamba sebelum hamba melakukannya. Tetapi Allah tidak punya kehendak atasnya. Allah tidak punya kehendak atasnya. Nah, fase yang kedua ini zaman sekarang ada. Dia mengatakan, keyakinannya adalah Allah itu tahu apa yang akan kita perbuat 1 jam lagi, besok, itu diyakini. Tetapi mereka meyakini bahwa tidak ada campur tangan Allah sama sekali di dalam perbuatan hamba. Dan ini keyakinan yang sesat. Bila didakwahkan oleh seorang dai, berarti dai sesat dan menyesatkan. Apa sih dalil mereka? Lihat di surat Fussilat ayat 6 di halaman 213 atau di halaman 215. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid." Dan Rabbmu tidak berbuat zalim kepada hambanya sama sekali. Mereka mengatakan begini maksudnya. Perhatikan jemaah. Saya akui bab ini bab yang
waktu saya dulu pertama kali mendengarnya, itu saya nggak langsung paham. Kali kedua, kali tiga beda ustadz yang jelaskan baru saya paham. Ya. Perhatikan, ini bab yang memang termasuk bab berat, khususnya bagi antum yang baru belajar. Allah mengatakan Rabb kita tidak berbuat zalim kepada hambanya. Apa hubungannya sama takdir? Maksudnya adalah kata Qadariyah, orang-orang yang berpahaman Qadariyah mengatakan, maksudnya kalau Allah maksain kehendaknya itu namanya zalim. Berarti kita mau sholat kah, enggak kah, belajar kah, enggak kah, kajian kah, enggak kah, berjima kah, enggak kah, nikah kah, enggak kah, enggak ada campur tangan Allah sama sekali di situ. Karena kalau Allah ikut campur tangan itu namanya Allah zalim. Masa ngurusin hambanya? Ini keyakinan siapa? Qadariyah. Dan ini keyakinan yang sesat, menyesatkan. Ya. Kalau orang-orang di zaman sekarang mungkin mereka Qadariyah tapi nggak sadar. Misalnya ngomong begini, ya kamu pintar ya, Masya Allah kamu ranking 1, Masya Allah IP kamu tertinggi di kampus ini. Terus dia mengatakan, ya maklum, soalnya kan saya memang belajar. Ini Qadariyah secara nggak sadar. Kenapa? Memangnya antum pintar-pintar sendirinya? Apakah antum belajar nggak belajar itu antum sendiri yang mau atau Allah yang juga mentakdirkannya? Allah yang mentakdirkannya. Ya atau enggak jemaah? Antum sekarang kan duduk nih di kajian. Antum yakinkah itu perbuatan antum sendiri, antum yang mau, ataukah Allah mentakdirkannya? Allah mentakdirkannya. Ya atau tidak? Nah, orang zaman sekarang, saya pernah bertemu waktu saya nikah dengan istri di kampung gitu ya. Ada seorang kaya di sana, kita numpang di rumahnya. Terus sepupu saya tanya, Masya Allah ya, bapak ibu ini di kampung begini tapi kaya raya. Istrinya bilang, ya soalnya kita memang rajin bekerja. Bukan Anda rajin bekerja, tapi apa? Allah yang kasih kekayaannya. Itu namanya pemahaman Qadariyah, cuman nggak sadar. Biasanya lontarnya orang-orang awam itu yang bicara begitu. Tapi kalau Anda mengatakan saya pintar karena saya belajar, saya kaya karena saya kerja, karena saya semua, itu namanya pemahaman Qadariyah. Karena tidak ada kebaikan yang kita kerjakan melainkan Allah mentakdirkannya. Nah, mereka juga berdalil dengan firman Allah surat At-Tahrim ayat 7. Allah mengatakan, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kamu hanya diberikan balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Maksudnya, masa iya kita dibalas oleh Allah dengan apa yang Allah kehendaki? Maksudnya gini, sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut yang kau kerjakan. Sesungguhnya engkau diberi balasan sesuai dengan yang kau kerjakan. Orang Qadariyah mengatakan ini menunjukkan bahwa kalau kita nggak mau, kita nggak dibalas sama Allah. Berarti perbuatan-perbuatan kita itu yang mau kita sendiri, bukan Allah. Ini pemahaman apa namanya? Qadariyah. Lah yang benar itu bagaimana? Ada di halaman yang berikutnya. Pemahaman yang benar, Allah itu maha berkuasa dan maha berkehendak. Manusia juga memiliki kehendak dan keinginan, tetapi kehendak dan keinginan mereka tidak lepas dari kehendak Allah. Hari ini antum duduk, itu keinginan antum. Tetapi keinginan antum itu tidak akan lepas dari keinginan Allah. Nanti kalau nanti kita bahas di Jabariyah. Jabariyah lebih aneh lagi. Ya sama anehnya sih, sama sesatnya. Cuman paham ya maksud saya? Nah sekarang contoh keempat. Contoh keempat ini kebalikannya lagi. Jadi Qadariyah sama Jabariyah itu berlawanan. Ahlussunnah di tengah-tengahnya. Coba kita lihat. Kalau Jabariyah itu kenapa dia? Contoh keempat. Jabariyah menolak nas-nas yang muhkam dalam menetapkan keadaan hamba yang memiliki kemampuan, pilihan,
dan melakukan perbuatan dengan kehendaknya. Mereka menolaknya dengan nas mutasyabih yang terdapat dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala surat Al-An'am ayat 39, barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya, dan barang siapa dikehendaki Allah untuk mendapat petunjuk, niscaya dia akan menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Dan ayat-ayat yang sepertinya. Ahlussunnah menetapkan bahwa manusia tidak dipaksa oleh Allah. Manusia memiliki kehendak, keinginan, kekuasaan, dan pilihan. Semua tidak lepas dengan kehendak Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Takwir ayat 28-29, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb seluruh alam. Ada lagi aliran sesat namanya Jabariyah. Jabariyah ini lawannya Qadariyah. Kalau Qadariyah tadi itu semua kita, Allah nggak ikut campur. Kalau Jabariyah semua Allah. Jadi zina juga karena Allah. Kamu zina ya? Iya. Kok bisa sih? Ya gimana ya? Allah yang takdirkan gimana? Katanya. Astagfirullah. Jadi kamu yang curi? Iya Pak, saya yang curi Pak. Kenapa kamu nyuri? Gimana ya? Allah mentakdirkan saya nyuri ya Pak. Kalau orang seperti ini, apa jawabannya? Tempeleng satu kali. Terus bilang apa? Allah yang mentakdirkannya. Jangan marah. Kalau masih kurang lagi, tampar sekali lagi. Bilang, saya juga minta maaf, tapi saya bagaimana lah ya? Allah mentakdirkan saya menempeleng kamu jangan marah. Ya. Coba kita baca. Dalilnya Jabariyah surat Al-An'am ayat 39. Coba jamaah antum perhatikan ya. Perhatikan. Jahmiyah pakai Al-Qur'an. Qadariyah pakai Al-Qur'an. Jabariyah pakai Al-Qur'an. Nah, itulah pentingnya antum mengerti manhaj salaf. Bukan cuma sekedar mengatakan yang penting Al-Qur'an dan Sunnah. Orang sesat juga pakai Al-Qur'an dan Sunnah. Ini Jabariyah sesat. Qadariyah sesat. Sesatnya di mana? Masa mereka mengatakan mereka zina gara-gara Allah. Jangan salahkan saya. Itu gara-gara Allah. Karena Allah yang mentakdirkannya. Pakai apa mereka? Pakai ayat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ayat itu nggak pernah salah, tapi pemahamannya yang salah. Terus mau kembali ke siapa? Kalau kembali kepada akal, maka masing-masing akal kita beda-beda. Ada seorang dai terkenal nasional yang terkenal suka menyanyi dengan band pengiringnya itu. Nanti kajian tapi bernyanyi. Apa kata dia? Kata dia, landasan dalam beragama bagimu itu bukan Al-Quran, bukan Sunnah, tapi apa? Akalmu, kata dia. Bayangkan jemaah, yang pakai Quran aja ada yang tetap sesat, apalagi yang cuma mau pakai akal. Soalnya akal kita beda-beda. Kalau mau dikatakan menggunakan akal, akalnya siapa? Coba tes IQ kita. Ada yang 121, ada yang 110, ada yang 90, ada yang 100. IQ kita beda-beda. Terus kalau menggunakan akal, maka standar dengan akalnya siapa? Nah, kalau seandainya memakai standar akal, berarti di Indonesia ini kita hanya boleh belajar kepada B.J. Habibie. Karena beliau yang paling pintar gitu kan? Ya tanda? Bukan kepada Quraisy Shihab, bukan. B.J. Habibie. Itu harusnya yang ngajar agama. Coba nih, kita lihat Quran. Allah berfirman, "May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim." Barang siapa dikehendaki Allah sesat, niscaya disesatkannya. Barang siapa dikehendaki Allah mendapat petunjuk, maka Allah jadikan dia jalannya lurus. Ini ayat enggak salah. Tapi ada orang yang salah paham, mereka mengatakan, kalau begitu, sesat enggak sesat, itu karena Allah. Sesat sekalipun, itu karena Allah. Maka kalau sekarang saya jadi seorang pezina, itu karena Allah. Saya memang mencuri Pak, tapi masalahnya Allah yang takdirkan. Dia membela dirinya di depan pengadilan begitu. Jadi Anda berselingkuh? Iya Pak. Di hotel, betul? Iya Pak. Kenapa kok bisa? Allah Pak yang suruh.
Saya jadi teringat ada video anak kecil gitu kan, mamanya marah. Kenapa kau main di sungai? Otakku mah yang suruh mah, otakku ini mah. Oh jadi otakmu yang bodoh? Iya otakku ini mah, aduh gimana otakku ini mah? Otakku yang suruh katanya. Ini anak Jabariyah nih. Antum pernah lihat videonya? Otakku yang suruh mah. Memang mah aku tidak mau nggak otakku yang suruh. Kecil-kecil di Jabariyah. Terus bagaimana yang benar? Kita lihat keyakinan Ahlussunnah harusnya bagaimana? Ahlussunnah menetapkan bahwa manusia itu tidak dipaksa oleh Allah. Manusia juga memiliki kehendak, keinginan, kekuasaan dan pilihan. Semua tidak lepas dari kehendak Allah. Antum tadi di sini juga kalau antum mau meninggalkan sekarang ini bisa nggak? Adakah yang paksa antum? Enggak. Kalau antum mau pergi sekarang tidak ada masalah. Misalnya antum tersinggung karena antum Jabariyah. Kurang ajar Ustaz ini. Sudah mau pergi enggak terserah. Enggak ada yang suruh antum duduk di sini. Berarti antum juga punya kehendak. Hanya saja kehendak kita ini tetap berada di bawah kehendaknya Allah. Nanti kalau ada yang bertanya gini, ini pertanyaan menarik. Kalau memang kita ini bisa berkehendak dan itu di bawah kehendak Allah, kenapa juga Allah takdirkan kita misalnya, kenapa juga Allah mentakdirkan adanya orang kafir? Kenapa tidak dijadikannya semua muslim? Hari ini saya berzina, tapi kan itu kehendak saya dan Allah juga menghendakinya. Kenapa saya tidak ditakdirkan nggak usah berzina aja? Jawabannya apa? Untuk menunggu hadiah ya. Jawabannya apa? Pindahin doang. Nah, jawabannya apa? Surat apa ya, Bang? Hah? Surat apa? Apa? Al-Anbiya ayat 23. Buka. Al-Anbiya surat ke-21. Ayatnya ayat 23. Apa kata Allah? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dan Allah tidak ditanya atas apa yang dia perbuat, tetapi kitalah yang ditanya, mereka yang ditanya atas apa yang mereka perbuat. Kalau ada yang bertanya kepada antum lah, terus kalau memang ada orang kafir, ada orang bermaksiat, itu dikarenakan kehendak dia dan tidak lepas dari kehendak Allah, kenapa tidak Allah takdirkan saja dia tidak berzina dan jadi orang muslim? Jawabannya, Allah tidak akan ditanya di hari kiamat. Gak ada persidangan atas nama Allah. Gak ada Allah didudukan untuk disidang apa yang dia perbuat. Tetapi hambanya yang nanti di hari kiamat akan disidang atas apa yang dia perbuat selama di dunia. Jadi Allah itu sukakah kalau kita berzina? Enggak. Allah enggak suka kalau kita berzina. Allah enggak suka kalau kita jadi menyimpang. Lah kenapa juga ditakdirkannya? Maka antum bisa jawab dengan logika yang mudah. Yang pertama jelas ada hikmah dari setiap takdir Allah. Antum dulu kalau waktu kecil dulu sakit, disuruh ibu antum minum obat enggak? Ya atau enggak? Ya. Dipaksa enggak? Dipaksa atau enggak? Rasanya pahit atau manis? Pahit. Berarti dia memaksakan kita yang dia sendiri enggak suka sebenarnya. Ibu kita memaksa kita minum obat. Minum nak, pahit mak, enggak apa-apa pahit, yang penting cepat sembuh. Maksudnya apa? Dia sendiri kalau dicokokin enggak mau buat dia. Artinya dia sendiri sebenarnya enggak mau melakukannya. Dia maunya anaknya makan yang manis-manis. Kalau yang manis-manis itu menyehatkan. Masalahnya qadarullah obatnya pahit. Maka dimasukkannya ke mulut anaknya. Sebenarnya dia tidak mau, tetapi dia menghendaki kebaikan buat anaknya itu. Ya atau tidak? Artinya ada kehendak-kehendak Allah. Ya. Ada kehendak-kehendak Allah yang bagi kita itu sesuatu yang jelek. Tetapi bagi Allah ada hikmah di baliknya.
Apa hikmahnya Allah menciptakan orang Yahudi? Misalnya diantaranya untuk jadi bahan perlombaan bagi orang yang beriman. Coba kalau semuanya beriman. Misalnya nih di satu kelas semuanya IPK-nya 4. Bagaimana? Ada persaingan. Tapi karena ada yang bodoh, ada yang setengah-setengah, ada yang rajin, ada yang enggak, maka di situ tercipta orang-orang yang memiliki memiliki kepintaran dan kerajinan lebih, maka mereka berusaha untuk menjadi yang terdepan, ya kan? Coba kalau semuanya muslim, enggak ada persaingan sama sekali. Semuanya ditakdirkan, semua pasti masuk surga. Ya, sedunia semuanya pasti masuk surga. Orang yang beriman enggak akan beribadah. Kenapa? Enggak ada saingan. Tapi karena ada orang kafir jadi ada persaingan. Aku ini muslim. Ada orang yang enggak sholat, maka dia semangat untuk sholat. Kenapa? Dia pengen jadi yang terdepan. Bisa dipahami enggak? Ya. Contoh yang kelima, yang terakhir. Contoh kelima, Khawarij dan Mu'tazilah menolak nas-nas yang jelas dan muhkam tentang tetapnya atau adanya syafaat bagi para pelaku dosa besar dari kaum muslimin dan keluarnya mereka dari api neraka. Mereka menolaknya dengan nas mutasyabih dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mudaththir ayat 48, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Kemudian dalam firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 14, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat adab yang menghinakan. Dan ayat-ayat yang sepertinya, kemudian mereka melakukan seperti yang dilakukan firqah-firqah sebelumnya yang telah kami sebutkan di atas. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Contoh yang terakhir adalah pemahaman sesatnya orang Khawarij dan Mu'tazilah, di mana mereka menetapkan tidak ada yang namanya syafaat bagi pelaku dosa besar. Mereka mati kafir. Dan ini sering kali saya ceritakan. Cerita-cerita saya berdialog di zaman-zaman dulu. Di awal-awal berdakwah di Balikpapan, saya ketemu dengan dai-dai yang besar di Balikpapan ini, tapi punya pemahaman yang Khawarij tanpa sadar. Misalnya ada seorang ustadz besar senior di Balikpapan ini yang meyakini bahwa orang yang mati berzina atau mati mencuri maka mati kafir. Dan sudah sering saya ceritakan dialognya. Kita lihat apa dalil mereka. Dalil mereka misalnya surat Al-Mudaththir ayat 48. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak berguna syafaat bagi orang yang memberikan syafaat. Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang meninggal dalam keadaan bermaksiat, enggak ada syafaat. Artinya tempatnya di neraka. Firman Allah yang lain, barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, melanggar batas hukumnya, niscaya Allah masukkan dia ke dalam api neraka kekal selamanya. Coba saya tanya, kalau orang nggak pakai jilbab itu mendurhakai Allah dan Rasulnya nggak? Iya. Berarti kalau dia mati nggak pakai jilbab, menurut keyakinan Khawarij berarti dia masuk neraka kekal selama-lamanya. Ya, ya atau enggak? Pegawai bank itu mendurhakai Allah dan Rasulnya enggak? Iya. Kenapa iya? Karena dia melakukan riba. Berarti kalau dia mati masih statusnya pegawai bank, berarti tempatnya di neraka. Kekal atau tidak? Kekal. Menurut siapa? Menurut Khawarij dan Mu'tazilah. Ini yang saya pernah sebutkan, saya ceritakan. Saya berdialog dengan seorang Ustadz HTI tahun 2008, di mana dia ketika di sebelah saya, bapak itu mengatakan, Ustadz saya mau tanya, anak dan istri saya itu belum pakai jilbab, kalau menurut Ustadz berarti dia kafir atau enggak? Dia bilang apa? Iya kafir, karena dia nggak pakai jilbab maka dia kafir. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti syariat Allah. Lalu saya katakan kepada Ustadz itu, Ustadz kalau gitu apa gunanya ada yang namanya kufur besar, ada yang namanya kufur kecil, ada dosa besar, ada dosa kecil, ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah ghairu mukaffirah, ada syirik besar, syirik kecil. Apa gunanya kalau begitu? Kalau semua ternyata dianggap satu, yaitu siapapun yang melanggar perintah Allah maka dia kafir. Oh iya, tapi kan Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Nah, tidak berjilbab itu kan tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti dia kafir.
Terus saya bilang, Ustadz tadi nggak nyimak, bapaknya bilang apa? Bapaknya bilang istri saya dan anak saya tidak pakai jilbab. Sudah saya suruh. Oh iya, saya lupa. Dia mengatakan, sudah saya suruh, saya bagaimana? Dia mengatakan, bapak kafir. Gitu. Loh saya yang suruh. Saya bilang, kan bapaknya suruh tadi istri dan anaknya pakai jilbab. Kok jadi bapaknya yang kafir? Ya. Itu terlalu semangat mengkafir-kafirkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, terus pemahaman yang benar itu bagaimana? Pemahaman yang benar adalah bahwa maksiat itu ada tingkatan-tingkatannya. Dan untuk orang-orang yang melakukan dosa besar, maka ada yang namanya syafaat. Syafaat dari Rasul, yang disebut dengan syafaatul uzma. Ada syafaatnya seseorang yang melakukan dosa besar tetapi diselamatkan oleh anaknya yang masih kecil, yang meninggal dalam keadaan kecil. Ada syafaatnya seseorang dari teman baiknya. Ada yang namanya syafaat. Dan ada yang namanya pengampunan dosa. Makanya Rasulullah SAW waktu diprotes oleh Abu Dzar, yang hadis ini saya sebutkan kepada ustadz yang masjidnya di dekat terminal. Saya sebutkan, Ustadz, Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya oleh Abu Dzar, ya Rasulullah tadi aku mau nyusul engkau. Saya mau nyusul tapi karena kau suruh tunggu sini, saya tunggu di sini. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Dzar, tadi datang Jibril kepada kau dan mengatakan, siapapun dari umatmu meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka pasti masuk surga meskipun berzina dan mencuri. Abu Dzar bilang apa? Ya Rasulullah, masa berzina dan mencuri masuk surga? Rasulullah SAW mengulangi lagi, siapapun dari umatmu yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak melakukan kesyirikan, maka dia pasti masuk surga meskipun berzina dan mencuri. Ya Rasulullah, masa meskipun berzina dan mencuri? Iya, meskipun dari berzina dan mencuri. Masa sih ya Rasulullah? Iya, meskipun dari berzina dan mencuri, meskipun Abu Dzar nggak suka. Itu menunjukkan bahwa apa? Orang yang melakukan dosa besar, bila dia meninggal, asalkan nggak ada syirik, maka mungkin aja dia masuk neraka, tapi sekedar pencucian saja. Habis dia dari dosanya, setelah dicuci, tempatnya nanti di mana? Dimasukkan ke surga meskipun di bagian teras-terasnya. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Tapi ingat, jangan sampai berbuat syirik. Setiap dari kita pasti punya dosa, ya kan? Ada yang nggak punya dosa angkat tangan? Kasih handphone? Semua pasti punya dosa. Tapi selama hayat masih di kandung badan, masih ada kesempatan taubat. Dan ketika nanti roh keluar, nyawa hilang, yang penting tidak boleh ada kesyirikan. Kalau tidak ada kesyirikan, ada dosa, ya dicemplungkan dulu dalam neraka. Tapi jangan mau. Oh gitu Ustaz, alhamdulillah. Neraka sedikit gak apa-apa. Wow, antum kira neraka itu kayak apa isinya? Neraka yang paling ringan itu azabnya buat siapa? Abu Thalib. Apa azabnya buat Abu Thalib yang paling dipakaikan sandal dari api neraka sampai mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Ya. Jadi yang antum berpikir, alhamdulillah, yang penting gak syirik, maksiat gak apa-apa. Gak maksiat juga jangan. Maksud saya bukan berarti maksiat gak apa-apa. Maksudnya setiap dari umat Islam, kalaupun ada dosanya, pasti ada kesempatan masuk surga. Selama tidak berbuat syirik. Hanya saja kalau dia punya dosa dan dosanya lebih berat timbangannya daripada kebaikannya, tempatnya di mana? Di neraka. Sebab selama apa? Tergantung dengan kadar dosanya. Saya ringkas, mungkin saya ngomong kecepatan, tapi dengan adanya ringkasan semoga antum bisa lebih paham. Perhatikan, nggak usah baca. Ada kelompok sesat namanya Jahmiyah. Mereka bilang Allah di mana-mana. Pakai Al-Quran? Pakai. Apa itu? Surat ini dan ini. Ada di bukunya. Itu sesatkah? Sesat. Menyimpang? Iya menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena Allah mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Dia tinggi di atas langit. Apa dalilnya? Tadi sudah saya sebutkan. Surat As-Sajdah ayat 4. Terus menggabungkannya bagaimana? Ayat ini dengan ayat yang dipakai Jahmiyah dengan ayat yang kita pakai.
Jawabannya, Allah itu bersemayam di atas arsy, tinggi di atas langit, dan dia dekat dengan ketinggiannya. Antum ingat-ingat logika bulan. Bila bulan itu adalah sama-sama seperti kita, sama-sama makhluk, kemana kita pergi? Ke situ dia ikut. Waktu malam-malam tapi ya, jangan cari bulan di siang hari. Hitung 2,5 jam berjalan dari jam 7:30 malam sampai di Samarinda. Sepanjang jalan antum melihatin itu bulan, dia selalu bersama kita. Ya tidak? Ada aliran sesat namanya Qadariyah. Qadariyah ini 2 fase. Fase yang pertama meyakini Allah nggak tahu apa-apa sampai kita yang mengerjakannya. Kalau sudah kita kerjakan baru Allah tahu. Maka ini orang kafir. Pemahaman yang sesat lagi kafir. Tapi kata Ibnu Taimiyah itu sudah punah pemahamannya. Yang ada di zaman sekarang, maka mereka masih muslim, tetapi mereka tetap menyimpang. Pakai ayat ini dan ayat ini. Mereka mengatakan Allah memang tahu perbuatan kita, tapi Allah nggak campur tangan. Kita logikakan, ada orang yang mengatakan dia pintar karena belajar. Murni karena belajar, bukan karena Allah. Dia bisa kaya karena dia kerja, bukan karena Allah. Ini contoh Qadariyah. Meskipun mungkin tidak sadar karena keawaman, gak belajar agama. Yang benar, pemahaman yang lurus, akidahnya Ahlussunnah adalah bahwasanya manusia punya kehendak, tetapi kehendak mereka tidak lepas dari kehendak Allah. Ada aliran sesat yang lain namanya Jabariyah. Jabariyah itu lawannya Qadariyah. Kalau Qadariyah itu semuanya hamba, Allah nggak ada sangkut pautnya. Adapun Jabariyah semuanya Allah. Kita ini dipaksa oleh Allah. Jadi seandainya kita berzina, mencuri atau bermaksiat, itu yang perlu disalahkan bukan hambanya tapi Allah. Karena Allah yang suruh. Ini pemahaman yang juga sesat. Ya, kalau ini jelas nampak sesatnya. Orang yang seperti ini bisa dijawab dengan satu tempelengan saja. Sambil mengatakan, jangan salahkan saya karena Allah yang suruh. Kemudian antum ketika nanti berdialog, maka antum ingat-ingat logika obat. Kadang kita minum obat, kita nggak mau. Karena kita tahu itu pahit. Tapi kita melakukannya karena kita tahu ada kebaikan setelahnya. Ya. Ada aliran sesat yang lain namanya Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka meyakini siapapun melakukan dosa besar, maka tempatnya di neraka selama-lamanya. Adapun keyakinan yang lurus, keyakinan Ahlussunnah adalah bahwa maksiat itu bertingkat-tingkat. Dan selama hayat masih di atas di kandung badan, masih ada kesempatan taubat. Seandainya meninggal dalam keadaan masih ada dosa besar, maka dia masuk ke dalam neraka sebatas dicuci dari dosanya. Tetapi manakala dia meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak berbuat syirik, maka ada kesempatan baginya entah kapan, Allah lebih tahu, nanti ada masanya dia akan dimasukkan ke dalam surga karena tauhidnya. Bisa dipahami jemaah? Wallahu a'lam bishawab. Azan kah? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa itu Islam kejawen? Bagaimana kita bersikap kepada kaum tersebut? Islam kejawen, Islam ya Islam, itu sudah paham. Kejawen berarti maksudnya kejawa-jawaan. Sehingga dalam prakteknya orang yang beragama dengan Islam kejawen, biasanya dia ingin beragama dengan agama Islam, tetapi tidak bisa melepaskan tradisi-tradisi dan keyakinan yang ada hubungannya dengan masyarakat Jawa. Saya tidak berani mengeneralisir karena saya tidak bertemu langsung dengan orang-orang yang seperti ini. Tetapi kalau kita lihat yang ada di tayangan-tayangan atau kita lihat di berita-berita, biasanya orang yang seperti itu tidak lepas dari keyakinan, misalnya primbon, hitung-hitung tanggal, ini pon, pahing, legi, kliwon, kalau mau nikah tanggalnya segini. Sebagian dari mereka punya keyakinan kalau ke kubur maka nanti bawa dan yang ada hubungannya dengan tradisi Jawa. Ada acara mandi keris, ada keyakinan-keyakinan seputar kerbau. Ya.
Dan yang seperti ini kita katakan tidak jauh-jauh dari yang namanya kesyirikan. Saya dengar seorang ustadz, dia membaca pertanyaan. Ya. Pertanyaan itu curhat tentang seorang ummahat yang suaminya kejawen. Ya. Dia katakan, kalau kau kiblatnya ke Arab, kalau kami kiblatnya ke Jawa. Gitu. Sehingga kalau ditanya, berarti kau sholat atau enggak? Ya kalau sholat ke kiblat enggak. Ya, tapi pada prakteknya biasanya enggak sholat. Maka ini berlaku pada hukum-hukum, diterapkan hukum-hukum orang yang keluar dari Islam. Nah. Secara ringkas, apapun dia Islamnya, mau kejawen mah, mau Bugis kah, mau Sumatera kah, atau apapun sukunya. Kalau keyakinannya bertentangan dengan keyakinan Islam dan dia melakukan hal-hal yang sifatnya syirik, berarti kita katakan dia musyrik secara global. Bila dia meninggalkan sholat karena keyakinannya tidak wajib sholat, berarti dia kafir. Ya. Kalau seandainya dia mengerjakan hal-hal yang sifatnya sihir, maka kita katakan dia keluar dari Islam secara global. Tapi kalau bertemu dengan orangnya, maka tidak bisa langsung tunjuk kau kafir, kau muslim, kau murtad sebelum menegakkan hujjah. Sebelum ada dialog dengannya. Bagaimana ketika ada dai yang mengatakan baru hafal 3 hadis sudah berani bid'ah ini bid'ah itu? Enggak ada masalah sama sekali. Bagaimana kita menyikapinya? Cara menyikapinya adalah enggak usah didengarkan pengajiannya. Apakah seseorang itu kalau baru hafal 3 hadis tidak boleh mengatakan yang bid'ah itu bid'ah? Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun cuman 1 ayat. Artinya kalau antum mengerti ada sebuah kebenaran hanya dengan 1 hadis, antum boleh menyampaikannya. Dengan syarat antum betul-betul meyakini itu suatu kebenaran. Saya bertanya, ke kubur, minta-minta yang ada di kubur, itu bid'ah atau bukan? Bid'ah. Tapi antum gak hafal hadis sama sekali. Apakah gak boleh mengucapkannya? Hah? Boleh. Kalau memang itu adalah kalau memang itu maksiat, katakan. Kalau itu adalah bid'ah, maka katakan itu bid'ah. Kalau itu syirik, maka syirik. Meskipun gak hafal hadis, gak masalah. Ya. Dan bagaimana cara menyikapinya adalah dengan cara biasa. Antum tahu dari mana coba? Ada ustadz mengatakan begitu. Antum nonton dong berarti. Ya. Maka saya katakan ini dai yang punya syubhat jangan didengarkan. Khawatirnya suatu saat antum oh iya syubhat. Lama-lama nggak bisa bedakan antara syubhat dengan yang bukan syubhat. Bagaimana hukumnya sholat di musola rumah sakit yang sebelahnya kamar mayat? Tidak masalah. Musola sama kamar mayat biasanya ada dinding toh, dan dinding itu pembatas. Apakah ketika laki-laki dan perempuan campur baur diharamkan? Bagaimana dengan sekolah yang saat ini campur baur? Campur baur itu ada yang haram, ada yang mubah. Yang haram adalah percampuran antara laki-laki dengan perempuan yang tidak memperhatikan hukum-hukum syar'i atau dhawaibit syar'iyyah. Seperti misalnya percampuran laki-laki dan bukan dengan perempuan bukan mahram, perempuannya tidak berjilbab, satu meja makan bareng, itu ikhtilat yang diharamkan. Contoh yang lain misalnya berjilbab tapi pandang-pandangan. Maka ini termasuk diantara percampur bauran yang diharamkan. Contoh percampur bauran yang dibolehkan adalah yang memang punya hajat bahkan darurat. Seperti misalnya di pasar. Gak bisa antum ke mall, gimana sih mallnya ini ikhtilat? Coba ini laki-laki semua. Gak bisa. Namanya juga pasar. Bagaimana kalau di sekolah? Kalau di sekolah ini masih bisa dipisah, maka harusnya dipisah. Bila tidak bisa dipisah, maka yang penting memperhatikan dhawabit syar'iyyah. Misalnya kalau dia guru SD negeri, maka dia memperhatikan anak-anak misalnya dibuatnya di kelasnya anak laki-laki di depan, anak-anak perempuan di belakang. Bukan silakan pilih temanmu. Jadi dia tahu tuh cewek cowok bukan apa? Bukan mahram, duduk sebangku dibiarkannya.
Di rumah sakit. Adakah rumah sakit khusus laki-laki? Enggak bisa. Bagaimana kalau di tempat rapat yang pimpin rapatnya ustaz? Ikhtilat tapi rapatnya, ikhtilat di tempat rapat tapi yang pimpin rapat ustaz. Siapapun yang pimpin rapat itu, kalau memang itu ikhtilat maka haram. Misalnya rapat, ini ustaz, ini ustazah. Satu meja, ustaz bisa lihat ustazah, ustazah bisa lihat ustaz, itu haram, hukumnya haram. Ya. Kenapa? Karena masih bisa, tidak ada daruratnya sama sekali, masih bisa mencari hijab. Bukankah di masjid itu banyak hijab? Orang bisa rapat di dalam masjid kalau itu ustaz dan ustazah. Ikhwan dengan akhwat. Ya. Dan ini yang kita sayangkan. Ada sebagian ustaz yang tidak memperhatikan seperti ini. Dia ustaz, dengan mad'unya dia bisa tatap semaunya. Dia bisa lihat, Umar cantik, bibirnya tebal. Dia bisa lihat. Ya. Bahkan kadang-kadang, dan saya paling tidak cocok dengan sebagian yang membuat kelas tahsin, gurunya ustaz, muridnya ustazah. Terus bisa lihat ini, Bu, lihat bibir saya, Bu, lihat Bu. Ba, coba Ibu. Terus dia ngeliatin bibirnya. Ya. Besok-besok ibunya pakai gincu lagi. Maka kalau tahsin perempuan sama perempuan, jangan perempuan sama laki-laki. Ya. Nanti lihat-lihatan bibir, karena namanya belajar tajwid, tahsin itu pasti lihat bibir, mata, hidung. Ya. Itu nggak boleh saya katakan. Mendingan istri antum jahil dalam tahsin daripada gurunya ustaz. Ini nggak bisa baca Quran. Khawatir dia kecantol sama ustaznya. Saya tambahkan lagi. Kalau antum tahu ada seorang ustaz yang suka demikian, ya, suka rapat dengan akhwat, dia dengan akhwat berkeliling, lihat-lihatan, maka saya katakan tinggalkan dia. Karena tidak layak diambil ilmu. Karena tidak menjaga. Ya. Tidak menjaga pergaulannya. Tapi ingat ya, bedakan rapat sama menuntut ilmu. Saya tadi mengatakan apa? Rapat. Karena pertanyaannya kan rapat. Saya nggak bilang menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu maka ada diperhatikan juga yang lain. Misal ada seorang ustadz yang mengatakan dia mengisi pengajian tapi nggak pakai hijab karena kajian itu umatnya tua-tua semua dan kajiannya baru. Kalau seandainya baru buka pengajian langsung berhijab, mungkin besok-besoknya pada nggak mau datang lagi. Akhirnya mereka tidak kenal syirik, mereka tidak kenal syirik besar, syirik kecil, sudah lari duluan karena faktor hijab. Ada sebagian ustadz yang demikian dan saya hormati pendapatnya. Di mana ummahat mungkin agak jauh-jauh, dia ke depan-depan, dia nggak pernah lihat ummahat tapi dia nunduk-nunduk menjelaskan masalah kesyirikan misalnya. Menjelaskan masalah sholat. Mana yang lebih besar mudaratnya? Ummahat ngelihat ustadz ataukah ummahat melakukan kesyirikan? Mana lebih besar? Ummahat melakukan kesyirikan. Ya. Maka seandainya terjadi seorang ustadz membuka pengajian di sebuah tempat yang pengajiannya ustadz hadirinnya tidak mengerti masalah sholat, hijab, syirik dan lain-lain, sehingga membuka pertama kalinya dia membuka dengan cara tidak menggunakan hijab tapi dia menunduk, maka saya menghormatinya. Tapi kalau saya sendiri enggak. Dulu pernah, tapi belakangan saya senantiasa menolak kalau tidak pakai hijab. Dulu pernah di dekat pasar, karena saya tahu ummahat paling mudanya saya tanya berapa bu umurnya. Ummahat termudanya 45, 90%-nya nenek-nenek semua. Ada yang datang pakai celana panjang, ya, pakai jilbab seadanya. Yang ini penjual sayur, yang ini penjual apa, ini ibu rumah tangga. Kalau langsung pakai hijab, besok-besoknya, nggak enak kita ngajinya, nggak ada ustadznya. Padahal ada di belakang. Cuman suara doang katanya. Maka saya tunduk-tunduk, 1 bulan, 2 bulan berjalan. Akhirnya saya suruh istri saya yang melanjutkan. Yang penting mereka nyaman dulu. Oh, belajar agama pakai buku itu rasanya enak ternyata.
Setelah itu saya suruh istri saya. Istri saya berhenti, kami pergi ke Saudi. Ibu saya sampai minggu-minggu ini masih ngajar di situ. Jadi mama saya yang sekarang teruskan pengajian. Nenek-nenek semua, tidak masalah. Siapakah mujaddid di abad ini yang masih hidup? Mujaddid itu artinya ulama pembaharu. Yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Kata Rasulullah, "Innallaha yab'atsu fi ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddid laha dinaha." Di setiap awal 100 tahun Allah akan mengutus satu orang, mengutus sebagian ulama yang mereka akan memperbaharui agamanya. Apa yang dimaksud dengan memperbaharui agama? Maksudnya mengembalikan Islam kepada Islam yang murni. Setelah banyak tercampur dengan bid'ah, dengan kesyirikan, dengan syubhat. Tapi itu terjadinya kapan? Kata Rasulullah, fi ra'si kulli mi'ati sanah. Di awal 100 tahun. Nah, sekarang tahun berapa? Jangan 2018. 1439. Itu awal kah? Enggak, itu tengahan, ya, hampir tengah. Jadi kalau antum mau mencari, berarti yang ada di 1401, 402, 1400 awal. Siapakah di antara para ulama yang hidup di masa itu, 1400 awal, yang mereka banyak memperbaharui agama Islam yang tercampur dengan syirik, kebid'ahan, dikembalikan kepada Islam yang murni? Nah, antum perlu tahu siapa saja ulama yang hidup di masa itu. Kata Syekh bin Baz, dan beliau hidup di masa itu, kata beliau Syekh Al-Albani. Kata Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz. Kata Syekh Al-Albani bin Baz, termasuk Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin bilang Syekh bin Baz dan Al-Albani. Sehingga para ulama yang setelah mereka mengatakan tiga-tiganya. Mereka hidup di masa itu, di awal-awal, dan mereka meninggal 1420, 1419, 1421. Di sekitaran kurun waktu itu. Tapi 1400 awal sampai 420 mereka semua yang banyak melakukan pembaharuan. Apa pembaharuannya misalnya? Misalnya Syekh Al-Albani dengan mega karyanya Silsilah Al-Hadits As-Sahihah dengan Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah. Beliau memperbaharui agama ini dengan cara menyaring Abu Daud, An-Nasa'i, menyaring kitab-kitab sunan dari yang sahih, dari yang dhaif, dipisahkan. Syekh Utsaimin dikenal dengan fiqhnya. Dan Syekh bin Baz banyak memberikan pengaruh besar di zaman-zaman dulu karena fatwa-fatwa seputar Afghanistan, peperangan kaum muslimin orang kafir, itu dulu banyak bersandar pada fatwa-fatwa beliau. Maka saya kalau ditanya siapakah yang menjadi mujaddid abad ini 1400-an ini, saya hanya mengikuti banyak para ulama menyebutkannya, yaitu Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Apakah masih hidup? Enggak, beliau sudah meninggal sekitar 19 sampai 20 tahun yang lalu. Adapun yang zaman sekarang masih hidup, ya jelas enggak ada karena dia bukan yang hidup di masa itu. Wallahu a'lam. Tapi saya yakin kalau ditanya hadis ini ditaruh di manhaj yang lain, ya dia akan sebutkan ulama manhajnya, kan begitu. Ya, kalau ditanya kepada tarekat Sufiyah Naqsyabandiyah, dia akan katakan ya Naqsyaband. Ya. Kalau ditanya kepada jamaah tabligh, maka ulama yang dimaksud adalah Muhammad Ilyas, Al-Kandahlawi. Tapi wallahu a'lam. Ini yang kita yakini, ini yang saya yakin. Apakah boleh menganalogikan sifat Allah dengan analogi makhluk? Seperti analogi bulan tadi. Saya tidak menganalogikan Allah dengan makhluk. Saya katakan ada makhluk. Terus saya mengatakan setelahnya, kalau ada makhluk saja bisa begini, apalagi yang menciptakannya. Saya tidak katakan Allah sama dengan bulan. Tapi saya menggunakan aula. Saya katakan bulan saja bisa begitu, apalagi yang menciptakannya. Mungkin maksudnya sama, yaitu qiyas. Tetapi selama tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, misalnya Allah mengatakan Allah seperti bulan, sifat Allah seperti bulan, selama tidak mengatakan demikian, ini tidak masuk dalam ranah mujassimah. Tapi ini dalil akli yang bisa mendukung dalil nakli.
Saya membaca buku sholat jenazah, katanya kaum muslimin dibolehkan menyolatkan jenazah orang yang bunuh diri dan para perampok. Namun dianjurkan agar penguasa setempat atau amir tidak mensolatkan jenazahnya. Bagaimana ini? Intinya benar. Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah SAW yang tidak mau mensolatkan seorang laki-laki yang gugur di medan perang lantaran dia mengambil harta rampasan perang yang belum dibagi. Ummahat yang anaknya di atas 1000 tolong dia apakan anaknya? Ditangkap. Ya. Apa tadi? Saya lupa aja. Oh ya. Nabi SAW setelah perang, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, "Shallu ala sahibikum." Salatkan saudara kalian ini. Maka para sahabat yang disuruh mensolatkan memerah wajahnya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya saudara kalian ini telah mencuri. Maka mereka mengatakan, kami buka di antara perbekalan sahabat-sahabat ini, kami dapati ada kainnya orang Yahudi berupa harta rampasan perang yang harganya tidak sampai 2 atau 5 dirham. Dia ambil padahal belum dibagi. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat tidak disolatkan. Oleh siapa? Nabi mengatakan solatkan saudara kalian. Berarti maksudnya para sahabat tetap mensolatkan. Cuma nabinya tidak. Artinya bukan berarti dia mati kafir. Ini juga sebagai dalil pendukung bahwa orang yang mati dalam keadaan bermaksiat tidak mati kafir. Buktinya Nabi suruh solatkan, tapi nabinya tidak. Sehingga para ulama mengatakan tokoh masyarakat atau tokoh agama tidak mensolatkannya dalam rangka sebagai pelajaran buat yang masih hidup agar mereka jangan sampai meninggal dalam keadaan bermaksiat. Tapi tetap disolatkan oleh orang-orang yang lain karena statusnya muslim. Dan sholat jenazah untuk muslim itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya. Jadi kalau ada di sekitaran kita meninggal karena merampok, meninggal karena mencuri, dipukulin orang, meninggal karena zina, meninggal dia statusnya PKH, statusnya PSK, meninggal dan dia adalah orang misalnya waria, maka orang yang seperti ini tidak disolatkan oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat, tapi disolatkan oleh orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Apakah nasihat Ustadz kepada kami yang lebih sering menjadi setan bisu saat mengetahui kemaksiatan di keluarga kami? Karena merasa sungkan atau takut terjadi perselisihan. Setan bisu itu adalah melihat kemungkaran, mengingkari tidak, pergi tidak. Supaya antum gak jadi setan bisu, maka pilih satu dari dua itu. Mengingkari atau pergi. Misal, antum tinggal satu rumah. Saudara antum, kakak antum misalnya, dia belum berhijab. Tapi bukan pergi dari rumah ya, bukan gitu ya. Saya ganti soal. Misalnya ada saudara antum yang masih merokok, atau bapak antum merokok. Kewajiban antum pilih satu dari dua. Ingkari, nasihati. Kalau tidak enak karena sering berantem jadinya, maka antum harus pergi. Jangan duduk di situ. Sudah enggak mengingkari, duduk lagi sama bapak. Bapak harus antum. Ya. Supaya enggak jadi setan bisu, pilih satu dari dua, mengingkari atau pergi. Tapi maksud saya bukan pergi dari rumah, bukan. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.